verbal, kemudian beliau menyampaikan bahwa Senin kita sudah mulai untuk tatap muka. Kalaupun SK-nya belum turun, karena turunnya tanggal 11 saya dengar ya, tapi beliau sudah mengizinkan untuk tatap muka. Nah, di sini ada hal yang harus kita sampaikan, nanti tekniknya bagaimana untuk menyambut anak-anak ya, kemudian proses di dalamnya bagaimana, nanti Bu Siti dan saya akan menyampaikan. Kemudian untuk sebagai pembuka rapat virtual ini, marilah kita baca basmalah bersama sebagai acara yang pertama, yaitu pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang berikutnya mungkin arahan ya, arahan dari Ibu Kepala Sekolah kita, Ibu Siti Sa'diyah SPD, waktu dan tempat saya haturkan. Monggo Bu Siti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amal badu. Tahan tentunya kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan hari Sabtu ini, teman-teman yang sangat solid, yang sangat peduli dengan sekolah kita semua bisa mengikuti GIMIT ini. Semoga apa yang kita niatkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang segala sesuatunya diberikan kemudahan dan kelancaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada teman-teman yang selalu mau menyisihkan waktu, mau meluangkan waktu yang terbaik untuk sekolah. Ya, tanpa adanya kalian pun, tanpa ada Bapak dan Ibu guru, kami tidak bisa beraktivitas seluruhnya. Terlebih-lebih sangat terus terang PTM ini ya sangat dinanti-nanti oleh seluruh siswa. Mungkin di antara kami pun, di antara teman-teman pun juga secara pribadi ada kalanya kepingin dan bertemu dengan segeralah bertemu dengan siswa, menyapa, berkumpul. Alhamdulillah hampir setiap hari kita, terutama saya dengan teman-teman yang lain, alhamdulillah bisa datang ke sekolah. Ya, mengenai hal ini semua, alhamdulillah tanpa adanya kita semua kerjasama yang sangat saling mendukung, saling membantu satu sama lain, mungkin tidak bisa saya bisa seperti hari ini untuk melaksanakan PTM di hari Senin. Alhamdulillah yang disampaikan beberapa rangkaian sudah kita laksanakan, dari mulai pelaksanaan pelatihan yang tadinya 11 modul, alhamdulillah dipersingkat menjadi 3 modul, tetapi 3 modul itu sudah sangat luar biasa ya, isinya sangat bersinergi. Secara tidak langsung kita termasuk saya ya, teman-teman juga mengikuti pelatihan tersebut, jadi bisa dan mau belajar lagi. Ditambah lagi mudah-mudahan ya, karena saya berharap dari teman-teman, terutama yang muda-muda ini, insya Allah kita sudah berusaha untuk merekrut siapa saja. Mohon berkenankan bersaling membantu, terutama mengenai IT. Karena sudah dapat arahan kemarin, terus terang dari pada saat kita pengisian asesmen, kita selalu dimonitor sama Bu Esther, selalu komunikasi, baik pengisian supervisi mutu, AKM, dan terakhir kemarin mengenai PTM. Alhamdulillah dengan tim yang selalu menyisihkan waktunya hingga sampai larut, yang harusnya istirahat karena mungkin ada keterbatasan tuntutan, teman-teman menyisihkan waktunya datang ke sekolahan. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada wali kelas yang sudah sangat maksimal memberikan yang terbaik untuk sekolah. Saya sampaikan tadi, tanpa adanya dukungan baik dari teman-teman ataupun wali kelas yang sudah memberikan kesempatan kepada murid-murid, padahal murid-murid sudah berusaha melakukan aktivitas, dituntut untuk datang ke sekolah untuk menyiapkan segala keperluan dan kelengkapan. Alhamdulillah para wali kelas sudah sangat
peduli dengan kami di sekolah. Bagi kami, terutama sekolah, baik dari sekolah maupun yayasan, mungkin hanya bisa mengucapkan terima kasih. Tidak bisa diberikan apa-apa, cuman hanya mengucapkan itu, mudah-mudahan Allah segala yang membalasnya. Ya, satu hal yang perlu diingat, alhamdulillah kemarin hari Kamis Bu Esther janji mau datang siang, kita tunggu sampai dengan 4:30, ternyata Bu Esther sangat padat kegiatannya, harus ada 5 yang mesti disupervisi untuk kesiapan PTM. Karena supervisi yang kemarin ataupun kunjungan itu hanya benar-benar dilihat uji kelayakannya. Sebelum dilakukan oleh Bu Esther, kami sudah dikunjungi oleh puskesmas, baik dari ruangan, semuanya sudah dipantau. Kemarin dilengkapi oleh ranah duduknya. Mohon nanti yang besok ada jam, mungkin saya mohon hari Senin sudah mulai berusaha untuk kita sama-sama tidak ada yang kesiangan atau terlambat. Saya berharap itu. Baik nanti pelaksanaannya untuk di dalam kelas, kemarin memang di zaman sekarang yang berhubungan dengan kesiapan belajar, alhamdulillah teman-teman sudah mengisi SLB, alhamdulillah sudah disambang lagi. Mungkin pada saat nanti PTM ada arahan di mana salah satu adalah peserta didik mendapatkan yang namanya bebas belajar atau merdeka belajar, sudah dicanangkan oleh dinas. Sangat berbeda tentunya dengan pembelajaran di tahun-tahun yang terdahulu. Saya berharap dari terutama para teman-teman ini yang muda, tolong dibantu, dipandu untuk saling bersinergi, terutama mengenai IT-nya. Tadi antara mohon dikasihlah informasi atau mengenai ATI untuk semuanya bisa terlaksana. Karena kemarin asli kalau saya melihat paparan yang dari Bu Esther itu sangat menarik untuk diterapkan kepada sekolah. Jangan nih, jaringannya dari Bu Siti nih mungkin ini. Iya benar. Iya benar. Sinyalnya. Oke. Mungkin sambil stabil saya lanjutkan ya, mohon maaf teman-teman. Literasi, membangun daya pikir, membangun rasa untuk dia mau. Ya, mungkin saya berharap saya kemarin sudah ada dengan Bu Nurul. Nanti baiknya seperti apa, mohon dikomunikasikan dengan kami ya. Untuk saat ini mungkin dalam 1 minggu ini mungkin di antara teman-teman belum mempunyai kesiapan dalam menghadapi PTM ini. Alangkah baiknya mungkin untuk sementara waktu berikanlah pelayanan dulu, membuat nyaman siswa-siswa mungkin dengan tayangan-tayangan ya bisa diterapkan oleh teman-teman pada saat pelaksanaan PTM sambil kita melengkapi beberapa kegiatan tersebut. Saya yakin karena beberapa di sekolah kemarin sudah ada monitor dari Sudin, dari dinas. Mudah-mudahan kita kunjungan cukup dengan Bu Esther saja. Ya, mudah-mudahan yang saya berharap begitu. Tentunya dari para pengawas dengan pengawas lain sangat berbeda. Mereka memberikan pelayanan. Ada yang dari pengawas lain mau memberikan ke sekolah, setiap sekolah membuatkan paparan. Tetapi sangat berbeda dengan Bu Esther. Bu Esther hanya mau ketemu ke sekolah atau tekniknya saja nanti bisa dijalankan. Yang jelas komunikasi untuk penerapannya sudah dilakukan. Yang kedua, saya berharap mohon nanti andai kata di dalam kelas tidak ada yang guru-guru itu mengkritik baik dalam penyampaian siswa, dalam menjawab, mohon jangan sampai siswa itu
sudah memberikan jawabannya, dinyatakan dipatahkan dipatahkan oleh guru, disanggah oleh guru kalau pertanyaan itu salah. Saya berharap tidak seperti itu. Bangunlah supaya siswa itu mau mau saling memberikan argumentasi, karena segala sesuatunya itu adalah hak milik dia. Kita bangun supaya siswanya itu termotivasi, saling komunikasi. Yang kita bangun utamakan seperti itu. Yang ketiga, dimohon nanti pada saat pelaksanaan tatap muka di sini, yang utama adalah dimohon tolong kita jaga masalah kebersihan. Ya, tanpa adanya teman-teman untuk melakukan pengingatan kepada siswa, saya yakin tidak akan bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, saya berharap nanti pada saat pembelajaran dimohon masker jangan ada yang dibuka, baik siswa apalagi guru. Ya, karena kemarin sudah disampaikan juga oleh dari pihak kesehatan Bu Umi atau tim puskesmas, jadi jangan sampai nanti siswanya lupa, gurunya juga lupa menegur atau mengingatkan. Yang kelima, saya berharap pada saat nanti PTM berlangsung, dimungkinkan siswa tidak ada yang boleh keluar. Batasnya hanya bisa keluar jika mungkin siswanya mungkin kepingin ke belakang lantaran mungkin kepingin pipis ataupun hal yang lain. Ya, dan kalau bisa dikondisipkan ada 1 jam, karena untuk 1 jamnya kemarin sudah dikomunikasikan 1 jamnya itu hanya 30 menit. Jadi kalau 2 jam itu dianggapnya 60 menit. Ditambah 10 menit untuk istirahat. 70 menit Bu Siti. 70 menit jadinya untuk 2 pelajaran. 2 jam. Yang jelas saling ini aja, saling saling bersinergi lah satu sama lainnya. Ya, mengenai RPP, saya mohon kepada teman-teman tolong disiapkan, insya Allah itu ininya. Siap Bun, saya siap Bu Nurul, saya siap memberikan kontribusinya. Kalau perlu besok saya bawa ya. Yang jelas tentunya bentuknya seperti apa nanti tolong teman-teman berikanlah laporannya kepada Bu Nurul mengenai RPP ataupun bahan ajar yang akan diberikan. Saya mohon sih, karena mudah-mudahan kesiapan kita untuk akreditasi paling tidak itu bisa. Yang ke-6 atau ke-7 saya berharap ya tolong setelah nanti sudah mulai tatap muka, sudah produktif, saya berharap dari teman-teman tolong diadakan penugasan secara baik individu maupun berkelompok yang secara gamblang bisa dipertanggungjawabkan kelompok atau individu, sebagaimana untuk persiapan kita nanti jangan sampai nanti kita mengalami hambatan atau kesulitan pada saat kesiapan akreditasi mulai disiapkan tahun ini, karena kemarin saya sudah mendapat info dari Pak Supriyono dari bagian ban akreditasi tidak menutup kemungkinan tahun depan bisa terlaksana akreditasi, karena tahun ini akreditasi kemarin secara online. Ya, mudah-mudahan ya. Tolong di antara Bapak dan Ibu, andai kata mengalami waktu yang sangat terjadwal, andai kata tidak bisa hadir, mohon komunikasi dengan kami, dengan Bu Nurul, ataupun dengan Bu Risma, ataupun dengan wali kelas, atau dengan Sarah bisa melakukan melalui via WA. Itu saja dari saya. Saya mohon tanpa adanya teman-teman, mungkin kita tidak bisa seperti ini. Salam hormat dari Yayasan. Alhamdulillah saya sudah menyampaikan kepada Yayasan, menyampaikan terima kasih, apresiasinya sangat baik, sangat bagus untuk tatap muka di hari Senin. Ya.
Mohon dukungannya juga. Mungkin nanti sebelum kita pelaksanaan PTM akan ada setiap harinya pada saat yang terjadwal akan membuat GFOM kalau nggak salah. Demi menghindari jangan sampai nanti siswa baru datang baru mengisi GFOM-nya itu screening-nya itu akan menyita waktu. Jadi diharap masukan dari Bu Esther kemarin sangat bagus dan sangat baik sebelum siswa melakukan absensi atau masuk ke dalam. Jadi siswa tersebut yang akan masuk mohon diwajibkan untuk mengisi GFOM-nya tersebut mengenai kesiapan dia sudah makan, ya dalam keadaan sehat walafiat. Yang punya hajat. Masukkan di situ. Mungkin kecuali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suhu saja ya. Terima kasih teman-teman ya. Bu Asmi lagi jalan-jalan. Saja Bu Nurul. Oke. Nanti yang saya sampaikan tadi saya teman-teman sehat selalu. Mudah-mudahan badai ini cepat berlalu, bisa maksimal gitu ya. Mudah-mudahan ya. Poin terbaru. Salah sekarang kita di bisa normal dia. Saja billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti yang sudah memberikan informasi ya mengenai apa saja yang harus kita siapkan pada saat untuk Bu Mulyani, mohon maaf Bu Mul, jadi acaranya terganggu dengan adanya rapat pendapat. Bu Mul, mohon maaf yang sebesar-besarnya ya Bu Mul ya. Jadi acaranya agak terganggu dengan adanya rapat virtual ini. Oke, baik. Teman-teman yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih. Mungkin akan saya lanjutkan ya tambahan dari saya. Jadi yang disampaikan Bu Siti itu tadi benar ya, dimana untuk hari Senin insya Allah kita SMP sudah akan lakukan tatap muka terbatas ya. Nah kebetulan yang harus kita siapkan pesan kemarin Bu Nur harus SMK juga insya Allah ada kunjungan dari ya SMK pengawas dulu. Cuma tadi Bu Wiwin menyampaikan ada pertemuan di tempat Bu Halimah gitu tadi. Jadi untuk siswanya belum tatap muka gitu. Iya. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangin lagi. Jadi untuk yang harus kita siapkan ya untuk guru-guru, bahwa setiap guru itu harus sudah menyusun pemetaan yang dari materi yang esensial. Kira-kira materi yang esensial yang mana? Nah, itu yang kita petakan ya. Dibuat pemetaan. Kemudian juga adanya kolaborasi antar guru, antar berbagai mapel, misalkan agama dengan PKN. Nah, itu dianjurkan untuk adanya kolaborasi. Kolaborasi dalam hal apa ya? Dalam RPP boleh, dalam menyiapkan perangkat pembelajaran boleh, dan seterusnya. Kemudian sebaiknya silabus itu juga disusun secara sendiri. Jadi bukan apa ya, selama ini kan mungkin kita copy paste ya. Nah, yang bagus itu memang dikembangkan secara sendiri. Kemudian untuk tatap muka besok Senin itu kelas 9 terlebih dahulu, di mana kelas 9 itu kan paling banyak jumlahnya ya, ada 58 siswa. Lah itu kita bagi menjadi 4 ruangan. Ya, ada 4 ruang, nanti di atas 2, di bawah 2. Biar tidak terlalu menumpuk, jadi saya bagi 2-2 ya. Nah, untuk waktu masuk ya dimulai jam 7, tapi saya mohon teman-teman yang bertugas di hari Senin mungkin setengah 7 udah siap di sekolah. Karena apa? Setengah 7 itu kita harus sudah menyambut anak. Jam 7 sudah insya Allah sudah berada di dalam ruang kelas ya. Dimana kalau kemarin Bu Umi ya menyampaikan bahwa screening itu di depan ya Bu Nisa ya. Nah itu akan memakan waktu. Makanya tadi Bu Siti bilang menyampaikan untuk screening setiap anak itu disiapkan Google Form ya. Ya, Google Form-nya itu Bu Nisa sama dengan yang screening yang dari Bu Umi, misalkan nomor nama anak,
kelas, kemudian ada keluhan misalkan jenisnya ada demam, ada pilek, ada batuk, nah itu dibuat di dalam Google Form termasuk suhu. Nah, Bu Esther menyarankan di-share-nya itu malam ke anak-anak. Nah, mungkin nanti kita minta tolong bantuan kepada wali kelas untuk menyiapkan Google Form tersebut. Jadi begitu siswa sampai di sekolah itu tidak ada screening lagi. Gitu. Karena memang akan memakan waktu. Kemudian untuk durasi ya jadwal bahwa hanya 2 mata pelajaran dalam satu hari. Ya, jadi sekitar jam 7 itu masuk ya, 1 mata pelajaran itu saya buat 75 menit, jadi per jamnya itu 35 menit kali 2 berarti 70 menit. Nah, untuk jeda ada Bu Esther menyarankan ada waktu istirahat 10 menit. Jadi untuk pembelajaran dimulai jam 7.00 hingga berakhir jam 8:10 itu untuk mata pelajaran pertama. Kemudian istirahat 10 menit itu untuk memberikan kesempatan ya mungkin anak haus atau kitanya yang haus. Nah, di sini mungkin secara bergantian ya, kita nggak boleh ya, kita anjurkan ke anak-anak kita tidak boleh minum barengan ya, jadi harus bergiliran gitu. Kemudian dianjurkan juga setiap anak harus sudah sarapan di rumah itu. Untuk pagi terutama yang besok Senin mulai masuk kelas 9 itu diusahakan di rumah itu sudah sarapan ya. Jadi mungkin hanya membawa bekal air minum saja, masker cadangan, hand sanitizer ya. Kemudian setelah waktu istirahat 10 menit lanjut ke pelajaran jam kedua, itu dimulai jam 8:20 berakhir jam 09.30. Setelah itu selesai ya, anak-anak harus meninggalkan ruang kelas. Lah nanti biar tidak menumpuk ya, kita harus atur Bapak Ibu ya, untuk arah keluarnya itu harus ya tetap kita jaga protokol kesehatan ya, 1,5 meter mungkin kita atur kelas mana dulu yang keluar nanti secara bergantian, jadi tidak barengan gitu, itu yang dikhawatirkan ya. Jadi harus kita memang yang mengatur. Begitu juga pada saat nanti dengan SMK, ketika SMK juga sudah masuk ya. Kalau SMK mungkin jam 8 ya Bu Wiwin ya, setengah 8 ya Bu Wiwin ya. Kalau kita SMP jam 7 gitu. Lah untuk pembelajaran itu hari Senin, hari Rabu dan hari Jumat. Hari Selasa dan hari Kamis itu untuk sterilisasi. Nah, kemudian saya mohon maaf, saya sudah susun jadwal di sini, itu Bu Risma sudah menayangkan ya. Mohon maaf jika ada, pasti ada nih guru yang menaruh ngajar di hari Selasa atau Kamis, berarti saya oper ya. Mohon maaf, ini seperti Bu Mul, seperti Miss Leni itu kan menaruh jadwalnya di hari Selasa dan Kamis. Lah tapi saya oper. Ada yang di hari Jumat, ada yang di hari Senin. Karena apa? Hari Selasa sterilisasi dan hari Kamisnya sterilisasi. Jadi sekali lagi mohon maaf. Nah, untuk hari Senin kelas 9, jadi 4 ruang. Untuk hari Rabunya kelas 7 dan kelas 8. Kelas 7 itu menjadi 2 ruang. Kelas 8-nya menjadi 3 ruang. Jadi pas karena ruang kelas kita untuk SMP ada 5. Jadi untuk hari Rabu itu full, penuh kelas. Nah, kembali kepada kita nanti yang ngatur untuk anak-anak itu tadi. Ya, bahwa pengaturan itu mulai dari gerbang. Jadi anak masuk mungkin kita udah arahkan untuk cuci tangan ya. Kemudian menurut arah jalur masuk ya, yang sudah diberi tanda atau panah-panah yang harus menempatin di atas kelas mana, di bawah kelas mana, itu kita arahkan kepada anak. Itu. Sampai nanti pulangnya. Jadi nanti harus ada koordinasi antara guru yang ada di kelas tersebut agar supaya apa? Anak-anak tidak menumpuk di depan. Ya, begitu. Kemudian hari Jumatnya kembali ke kelas 9 lagi gitu. Berikutnya hari Seninnya 7 dan 8. Jadi seperti itu untuk jadwal sementara. Kemudian mohon maaf untuk piket ya, petugas piket ini harus ada. Di samping yang menyambut anak-anak atau peserta didik itu kepala sekolah, wakil,
ini harus ada petugas piketnya. Nah, di sini saya mohon untuk hari Senin itu Bu Haji Titin yang bertugas ya untuk piket. Nanti saya siapkan untuk buku piket ya. Kemudian kalau bisa untuk presensi sudah di print, jadi nanti kita bisa di situ langsung kita tandain mungkin ya anak yang sudah tiba di sekolah, atau sampai mungkin nanti anak yang tidak hadir atau tidak masuk di hari tersebut. Jadi mohon wali kelas juga menyiapkan presensi anak-anak. Saya akan siapkan buku piket. Sekali lagi Bu Haji Titin untuk membantu piket di depan. Jadi ya 6:30 Bu Haji ya itu udah standby di situ. Insya Allah kita juga akan dampingin Bu Haji. Ada Bu Siti, ada Ibu, ada saya, ada Ibu lagi. Ada saya, ada Bu Risma mungkin. Dan nanti dibantu Pak Khalil ataupun Pak Zeni yang mengarahkan mungkin untuk ke anak-anak ini. Kemudian di hari Rabunya mungkin nanti minta tolong Mbak Nisa untuk piket ya, Mbak Nisa ya. Kemudian di hari Jumatnya mungkin Bu Yekti. Jadi nanti akan saya rolling. Jadi ada petugas khusus atau piket ya seperti yang sudah-sudah untuk apa ya istilahnya ya menyambut anak di samping kita juga tetap akan dampingi. Kemudian untuk pertemuan hari Senin itu Bu Esther kemarin menyampaikan bahwa buatlah anak itu biar membangkitkan semangat belajarnya dulu, mungkin dengan cara kita nggak langsung ke materi ya teman-teman ya. Mungkin kemarin kita dikasih sedikit ilmu dari Bu Esther, mungkin dengan kuis, bisa dengan tebak gambar, dengan cara literasi, yang pasti anak itu tumbuh atau termotivasi untuk belajar. Jadi kita tidak langsung ke materi, bukan ya. Kita ajak dulu anak enjoy dulu, anak nyaman dulu. Baru nanti kalau sudah terasa aman, sudah enjoy, baru kita masuk ke materi seperti itu. Materi pun juga materi yang esensial saja itu yang diberikan gitu. Jadi ya tolong mungkin kita bisa lihat di Google atau di mana untuk mempersiapkan pertemuan di minggu depan itu untuk pertemuan tatap muka terbatas. Yang pasti mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Jangan sampai kemarin Bu Esther bilang gurunya aja yang aktif, anaknya pada diem-dieman, anaknya nggak ada istilahnya respon gitu. Jadi itu himbauan dari Bu Esther, makanya kita harus buat anak itu biar nyaman dulu. Biar kalau misalkan kita sajikan suatu kuis, anak dikasih pertanyaan, biarlah mereka menjawab. Kalaupun jawaban mereka itu salah ya, kita nggak boleh menyalahkan, bahkan seperti itu. Jadi yang utama dan yang pertama mungkin kita buat anak itu nyaman dulu, anak itu ada hasrat untuk belajar lagi, karena nggak mungkin ya udah 1 tahun 6 bulan ya 1 tahun setengah mereka belajar di rumah. Mungkin ya ini saya rasa bukan hal yang mudah ya untuk membangkitkan semangat belajarnya kembali. Insya Allah nanti kalau sudah ada termotivasi ya untuk belajar, insya Allah itu akan mudah bagi kita untuk menyampaikan materi-materi yang esensial itu tadi. Mungkin dari saya itu. Bu Risma tolong diingatkan, takut ada yang lupa saya. RPP sudah, guru piket sudah, itu sudah. Oh iya, mohon maaf, insya Allah tadi Bu Siti sudah menyampaikan untuk RPP teman-teman yang sudah siap, tolong besok Senin ya kita insya Allah akan sahkan KTSP kita ke dinas. Jadi lampiran dokumen 2 itu ada silabus dan ada RPP. Tolong teman-teman diprintkan, nggak semuanya nggak apa-apa, yang penting ada dulu ya. Yang penting ada dulu, karena saya khawatir ntar ditanya dokumen 2-nya mana gitulah. Kalau kita nggak bawa ya akan kesulitan untuk meminta tanda tangan dari sudinnya ya, terutama dari pendidikannya itu. Mungkin itu aja dari saya. Bu Risma tolong ditambahkan, takut ada yang kelewat ya yang saya sampaikan tadi. Mungkin saya cukupkan sekian. Tolong Bu Risma dibantu saya mengingatkan apa yang belum Bu Siti dan saya tadi sampaikan. Saya akhiri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahan Bun. Silakan Bu Risma, saya kasih waktunya untuk menambahkan mungkin. Oke, lanjut Bun. Saya tadi udah dipencet nggak bisa.
Bisa. Ya, Bu Risma? sementara mungkin udah dulu mungkin bisa tanya jawab ya. Udah dulu mungkin bisa tanya jawab ya. Saya takut ada yang kelewat Bu Risma. Yang Bu Esther kemarin sampaikan. Mungkin Bu Risma kan daya ingatnya berbeda sama saya. Mungkin masih, oh iya Bu Nurul tadi belum nyampein ini. Monggo Bu Risma, silakan. Sementara udah semua, dilanjut aja dulu tanya jawab. Oh, oke. Baik. Oke, makasih Bu Risma. Kembali. Ya, baik. Ya, baik Bu Risma. Baik teman-teman, mungkin sambil jalan ya silakan, mungkin ada masukan atau mungkin ada pertanyaan silakan. Kalau bisa kita akan jawab ya Bu Siti ya. Ya saya berharap sekali ada kita sharing di sini ya. Oh, di sekolah ini begini. Nah, ini di waktu yang tepat ini. Monggo teman-teman. Saya Bu Nurul. Oh iya, monggo Bu. Saya Yakub. Iya. Yang mau nanya. Iya Pak Yakob, silakan. Saya belum tahu informasi yang selengkapnya. Apakah dalam PTM ini semua orang tua murid sudah menyetujui anaknya ikut PTM? Pertama itu. Nanti kedua, waktu saat masuk itu, apabila yang tidak hadir itu ikut, yang kedua ya, apabila tidak hadir anaknya, apakah bisa ikut PJJ dari rumah selain ada di sekolah? Yang ketiga, apabila datang ke sekolah itu apa ada bukti Bu, misalnya anak ini sudah melakukan vaksin misalnya gitu, ada bukti kartu vaksin seperti itu. Itu sementara pertanyaan saya. Terima kasih Pak Yakob atas pertanyaannya. Mohon maaf Bu Siti atau saya yang menjawab? Apa Bunda? Saya lengkapi nanti kalian kurang. Oke, saya menjawab. Oke, baik. Pak Yakob begini. Jadi selain sosialisasi kepada teman-teman guru, nanti ada sosialisasi ke anak-anak, Pak. Termasuk mungkin ya orang tua nanti biar mendampingin, karena apa? Mereka pasti belum tahu tekniknya nanti bagaimana. Jadi nanti diatur oleh wali kelas, kemungkinan hari Minggu besok, ya paling lambat mungkin Minggu, wali kelas harus mensosialisasikan kepada kelasnya. Lah, yang pertama masuk kan kelas 9 ya. Berarti Bu Haji Titin, Bu Yekti siap untuk nanti kita dampingin. Kita yang mungkin bicara mungkin untuk menyiapkan linknya ya wali kelas. Bagaimanapun kita harus sosialisasikan kepada anak-anak itu. Kemudian yang kedua untuk vaksin, alhamdulillah Pak Yakob, untuk vaksin itu anak-anak kita alhamdulillah udah hampir sebagian besar. Yang belum itu hanya beberapa, dan mereka juga sudah menyerahkan sertifikat vaksinnya ya. Jadi itu udah disimpan di sekolah. Print out-nya mereka sudah menyerahkan, kemudian di file pun juga sudah ada. Jadi seperti itu Pak Yakob. Halo Pak Yakob. Oke. Ya, paham. Yang ketiga tadi apa Pak Yakob pertanyaannya? Saya baru jawab 2. Untuk yang tidak hadir. Oh, yang tidak hadir. Nah, begini Pak Yakob. Ini namanya pelayanan ya. Namanya pelayanan. Jika kan itu kita nggak boleh memaksa harus masuk semua, kan nggak boleh. Karena orang tua tidak mengizinkan kan ya kita ikutin gitu loh Pak. Nah, bagaimana dengan mereka yang tidak hadir? Ya tetap kita berikan pelayanan. Berarti dia belajar dari rumah. Mungkin yang kita utamakan dulu mungkin yang di sekolah dulu. Tapi bagaimanapun yang mereka tidak hadir karena sakit atau apa, tetap kita layanin Pak, ya. Gitu. Jadi kita tetap PJJ iya, tatap muka iya Pak, karena kan di hari Senin itu yang PJJ kelas 7 dan kelas 8. Begitu juga di hari Rebo, berarti yang PJJ kelas 9 kan gitu. Tetap kita akan layanin di saya kalau yang bila tidak hadir. Atau ada orang tuanya tidak mengizinkan dulu apa PJJ dari rumah.
Iya, iya nggak masalah Pak. Kalau mereka masih keberatan ya nggak masalah. Kita izinkan gitu loh daripada nanti apa ya muncul yang tidak kita inginkan, nggak apa-apa. Tapi untuk pembelajaran tetap kita layanin gitu Pak. Siap. Gitu Pak Yakub ya. Ya udah. Paham. Tambahan. Ya. Teman-teman ya ada tadi Pak ya. Jadi siswa semua tetap kita berikan keluarga. Baik tidak diskusi tidak tetap kita pelayanan kita di antara yang divaksin tetap tidak diperlukan hati sampai dengan sibuk itu yang terakhir kemarin. Mohon teman-teman bagaimana kalau siswa sudah satu kali diikutkan untuk tapi jika di antara belum berarti orang tuanya juga bisa sekolah andai kata dia tidak bisa menerima dan juga kita bantuan dari pihak pun kita pertemukan dulu untuk hal itu. Jadi kita adakan unit bervaksin di kamar. Mau dilanjut yang lainnya? Oke, silahkan teman-teman kalau masih ada yang mau disampaikan atau sharing silahkan. Bun mau tanya. Ya Miss. Bun mau tanya. Ini mengenai mata pelajaran kan mungkin mereka Senin juga kelas 9 di sekolah ya. Jadwalnya mungkin matematika dan bahasa Indonesia. Dan ketika di jadwal PJJ-nya itu apakah tetap mengajar juga apa enggak gitu Bun. Jadi seminggu itu kalau sudah masuk di sekolah apakah tetap PJJ di GCR-nya gitu. Oh gitu ya. Kan gini Miss, yang tadi Pak Yakub kembali ke Pak Yakub tadi loh, jika ada anak yang sakit atau anak yang tidak masuk. Kan gitu kan? Lah ini bagaimana menyikapi mereka gitu. Jadi tetap memberikan pelayanan. Jika ada yang nggak masuk tetap kita, misalkan hari Senin kan kelas 9. Harusnya kan tatap muka semua ya, itu kan harapan kita. Tapi pas berlangsung ternyata ada anak yang tidak masuk. Nah, mereka tetap memberikan pelayanan dalam arti kita juga akan berikan pelayanan di daringnya atau di PJJ-nya. Jadi seperti itu. Ya kami berharap sih biar nggak terlalu ribet ya. Karena kalau dua-duanya kan juga membuat kita ribet ya. Mudah-mudahan ya yang harapan kita semua anak masuk gitu. Jadi di PJJ di kelas tersebut istilahnya free dulu gitu, kosong dulu. Tapi ya kita lihat nanti ya bagaimanapun ya kita harus tetap memberikan pelayanan kepada anak tersebut gitu. Yang tadi saya katakan mungkin yang kita utamakan yang di sekolah gitu loh. Nah, kalau kelas 9 itu kan kemarin yang belum vaksin itu Zaki kan masih bermasalah. Udah sebagian besar. Jadi seperti itu ya Miss ya. Miss? Iya Bunda. Jadi tetap memberikan di dan guru yang ada di Senin juga memberikan tugas seluruhnya gitu ya? Senin itu kan kebetulan saya buat jadwalnya itu IPA, IPS, Matematika, dan Bahasa Indonesia. Karena kelas 9 kan ada 4 ruang ya. Jadi 4 ruang ya. Jadi yang mengajar untuk hari Senin itu IPA Bu Nisa, IPS Bu Yekti, Matematika Bu Risma, dan Bahasa Indonesia Bu Titin. Untuk jam keduanya saya rolling gitu. Jadi ya yang PJJ-nya yang ngikutin yang jadwal sudah disusun ini gitu. Gitu Miss. Untuk jadwal PJJ-nya jika ada anak yang tidak masuk. Gitu. Jadi mungkin gini Bun, maaf. Jadwal aslinya Senin itu misalnya baca Inggris ya.
Nah, maksud Miss Reni kalau anak yang kemudian apakah bahasa Inggris tetap ada di maklum gitu? Agak putus-putus deh Bun, suaranya deh Bun. Diulang coba Bun. Bun. Coba diulang lagi Bun. Jadi jadwal PJJ kelas 9 kan yang sudah bahasa Inggris. Nah, besok itu tidak ada bahasa Inggris di sekolah muncul di classroom gitu. Menurut saya sih nggak usah Bun, jadi pakai jadwal yang ini gitu. Oh, jadi mengikuti jadwal yang baru ya. Berarti tunggu sesuai jadwal gitu ya. Iya, menurut saya begitu. Monggo Bapak Ibu, Jadi baiknya gimana? Gitu, menyesuaikan dengan jadwal yang baru ini gitu menurut saya. Ya. Hari ya khawatirnya kan ada guru yang ya. Nanti untuk jadwal seperti yang sudah jadi setiap pagi itu mungkin saya share untuk PTM-nya kelas ini mata pelajaran ini. Kemudian yang PJJ kelas ini mata pelajarannya ini. Mungkin biar apa ya, mengingatkan kembali atau biar mereka tahu gitu loh. Jadi jadwal ya setiap hari kita share gitu. Iya, berarti jadwal mengikuti jadwal aja. Miss, gimana Miss? Ya, oke, makasih Bun. Iya Bun. Miss Len? Iya Bun, juga. Takutkan tadi ketika mereka sudah di sekolah dan kan contohnya bahasa Inggris kan harusnya di Selasa gitu ya Bun. Misalkan di kelas 9 Selasa. Dan mereka udah dapat di Senin pas tatap muka nih, berarti Selasa itu mereka kosong di rumah. Ya nanti saya rolling Miss. Yang belum yang mana gitu. Memang agak ini ya, agak apa ya, ribet ya. Kalau saya bilang ya, tapi ya harus gimana lagi. Iya, baiknya. Ada apa namanya jadi kosong mereka kegiatan di rumahnya gitu. Gimana Miss? Jadi kosong kegiatan mereka yang ada di rumah? Iya, kalau kan iya, sama juga dengan matematika di kelas 8 ada. Belum Bun. Kelas 8 kan tadi belum selesai Bun yang aku bilang. Satu minggunya. Kan belum selesai yang Jumat tadi belum. Iya, belum selesai tadi. Karena satu hari itu cuma lanjut. Tapi menurut saya sih tetap ada kali ya tugas di classroom, maksudnya info materi gitu. Ya gimana deh baiknya ya jadinya ya. Maaf pun masukkan. Kalau itu khawatir kan Bunda jadi pusing nih. Tadi Bunda makanya saya kalau jadwal PJJ yang udah buat yang setelah ini tetap guru-gurunya ngasih tugas gitu. Jadi apa namanya Bunda nggak ngatur jadwal lagi untuk ketika tatap muka mereka di sekolah. Jadi hanya pemantauan aja gitu. Tetap tugas mungkin bisa diberikan di GCR gimana? Iya nggak masalah sih Miss, bagi saya Miss, berarti kan dalam arti gini ya, yang PJJ itu pakai jadwal lama gitu kan Miss ya? Jadwal yang sudah berjalan gitu kan maksud Miss kan? Dan saya hanya menyusun yang jadwal untuk tatap muka gitu kan Miss? Maksud Miss tadi?
gitu. Iya. Ya nggak masalah sih, malah ini meringankan saya juga kalau seperti itu, gitu. Iya kan, saya nggak, jadi cuma menyiapkan yang untuk PTM aja kan gitu kan. Untuk yang PJJ kan sudah ada gitu, gitu kan Miss? Iya Bunda. Iya. Kemungkinan setiap bisa berubah. Kalau yang PTM mesti berubah Mbak, pasti. Enggak, maksud Miss itu tadi kan, Miss itu kasihan saya gitu loh maksudnya. Nanti kalau kita jadwal PJJ-nya dirubah maka ribet gitu. Yang bagi yang ya berarti PJJ. Iya, PJJ pakai jadwal yang sudah berjalan, PTM-nya yang disiapkan, kan gitu kan? Iya. Jadi andai kata kalau ada PTM, terus bagi siswa bagaimana ya? Jadi jadinya repot. Yang kemarin tidak diharapkan. Iya, Bu Esther maunya nggak seperti itu kan gitu, jadi nggak ngerepotin kita semua kan gitu kan. Cuma ya pasti nanti kenyataannya ada aja yang anak tidak hadir gitu. Tapi tetap kita berikan masih ada. Maaf, ini tadi siapa yang berbicara tadi? Bentar. Oke. Jadi maksudnya seperti itu ya Miss ya. Untuk PTM tetap yang saya siapkan ini. Kemudian yang PJJ menggunakan jadwal yang lama gitu Miss. Iya Bunda, saran aja sih Ya, dari misalkan kalau PTM hanya jelas kemarin yang kita yang kasih materi di GJ, jadi penjelasan mereka lebih mengerti daripada Bunda nanti langsung lagi. Kasihan juga kan ngotak dari awal kalau misalkan ini dan menghindari ada maksudnya pelajaran yang kosong di GJR atau ketika mereka di rumah. Iya. Iya ya sudahlah, nggak apa-apa Miss. Iya, berarti kan mengurangin. Tapi kalau ada cara lain sih sudah pusing biasa Miss. Iya, oke. Cukup Miss. Oke, mungkin Bunda, makasih. Iya, sama-sama Miss. Ada dari teman-teman yang lain silakan. Masukkan lagi mungkin. Silakan teman-teman. Ya mungkin ngajar di 2-3 sekolah mungkin bisa memberikan masukan mungkin. Itu Bu Haji udah perjalanan pulang? Ya, udah. Oh, Waalaikumsalam. Nggih, udah perjalanan pulang. Ini kan sinyalnya kurang bagus, suara terputus. Nanti saya mohon infonya ya, mungkin hasilnya. Oh iya. Ya Bu Haji, iya. Iya. Makasih ya Bun. Iya. Nggak apa-apa Bu Haji, udah bisa bergabung juga. Waalaikumsalam. Bu Wila. Tambahan Bun. Nanti untuk yang sudah menjalankan di lingkungan kita yang ini harus ditanyakan Bu Atia. Karena buat dia kan sebagian besar tidak terpecah seperti kita gitu. Kalau kita kan jadinya banyak sebab. Nanti insya Allah bentuknya apa nanti akan saya informasikan ada grup seperti apa saja sih. Ya. Oke, masih ada mungkin teman-teman yang mau
menambahkan? Bu Wila? Bu Nisa, Mbak Wiwin, monggo. Masih adakah yang mau ditambahkan atau mungkin mau bertanya? Kayaknya udah pada paham. Nanya. Amin. Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Iya. Iya. Doa. Iya, oke. Oke, saya sambung. Untuk Mbak Yekti, siap untuk membuat Google Form-nya ya Mbak ya, nanti koordinasi dengan Mbak Nisa kan kemarin bisa apa aja yang ada di dalam data screening itu ya Mbak Nisa, nanti tolong dibantu Bu Yekti biar Bu Yekti menyiapkan Google Form untuk kelas 9 gitu ya. Siap. Bu Yekti Berarti di anak-anak iya, jadi malamnya Mbak Bu Esther kemarin menyampaikan seperti itu. Nah, saya juga mikir, lah kalau malam kan termasuk cek suhu itu kan nggak semua anak punya termometer ya. Saya juga agak gimana ya. Kalau mungkin keluar pusing, batuk, pilek bisa di ini. Nah, kalau suhu kan nggak bisa di ini kan? Bisa pakai aplikasi Bu. Iya Pak. Ada aplikasi suhu. Ya itu ya ada ya, saya juga pernah itu waktu itu suhu di sekolah berarti aja. di Google Form dikosongkan. Jadi nanti kalau anak itu 7 langsung aja dikat ulang aja kemarin. Ya berarti di Google Form-nya dikosongkan yang suhunya. Sambil informasialisasi itu PTM sampaikan untuk suhu untuk meyakinkan masa tidurnya pada saat sekolah itu aja. Ya berarti di Google Form-nya dikosongkan gitu Bu Siti. Iya, betul. Ya kan, itu kan ada tuh suhu berapa. Kemudian ada batuk, ada pilek, ada dan seterusnya kan gitu kan Bu Nisa ya kemarin ya arahan dari Puskesmas ya. Iya, betul. Iya. Gitu. Cuma maksud Bu Esther tuh biar paginya nggak ribet gitu loh Mbak, kan itu butuh waktu juga tuh untuk ngisi itu kan. Makanya malamnya gitu loh, malamnya disiapin, malamnya juga di-share ke anak gitu. Jadi anak masuk tinggal ya prokes yang ringan-ringan gitu loh. Kayak cuci tangan gitu. Gitu maksudnya gitu. Bunda Risma ditambahkan contoh juga. Bu Yekti siap ya, tolong dibantu. Ajar kali Bun. Oke. Mungkin kalau sudah tidak ada yang mau ditanyakan atau mungkin tambah-tambahan ya, berarti cukup sampai di sini dulu ya. Iya, siap Bun. Yang pasti untuk hari Senin ya gimana kita jam 6 lewat 30 lah atau lewat 35 lah kita udah standby di rumah gitu. Karena jam 7 sudah arahannya sudah mulai gitu di dalam kelas gitu. Gitu aja dulu. Nah, ini contoh nih yang Bu Risma tampilkan itu yang kemarin dari Bu Esther, ya ada permainan, ada tebak gambar, ada literasi dan seterusnya. Nah nanti kita carilah nih ngajak anak berpikir dulu pokoknya. Gitu. Tangan. Ya. Yang di atasnya ada apa itu hitam-hitam gitu. Ini contoh aja gitu. Kalau hal yang menarik ini kan pasti anak berpikir kan untuk mencari tahu kan apa ya gitu kan pasti. Nah, ternyata ada anak katak di situ. Gitu. Itu maksud dari Bu Esther kemarin.
Silahkan mencari, silahkan nanti dikembangkan di sini. Yang pasti mengajak anak untuk berpikir terlebih dahulu. Ini seperti ini. Ini contoh yang lain gitu. Suruh nyari kata dalam bahasa Inggris. Nah itu. Iya, dilanjut Bun, aku nggak bisa ngomong. Iya, Dilanjut Bun. Ya, ini contoh yang lain. Ya, saya yakin teman-teman kan Mbak Nisa, Bu Wila, selain Bu Yekti itu kan IT-nya di atas segala-galanya saya. Jadi kan akan sangat mudah gitu untuk mencari hal-hal yang seperti itu. Yang pasti dihimbau untuk menarik perhatian anak terlebih dahulu gitu. Nah, ini kuis tebak gambar. Terserah dari kitanya untuk menyiapkannya. Yang pasti tujuannya untuk mengajak anak itu berpikir, membangkitkan dulu. Membangkitkan daya pikir mereka, semangat belajar mereka, karena dalam waktu yang sudah lama ini mereka ya bisa dikata terbuai ya. Nah, kita harus berusaha untuk membangkitkan agar supaya anak itu termotivasi untuk hal pembelajaran ini. Mungkin intinya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke, Mbak Yekti udah gabung lagi. Mbak Yekti nanti disiapkan Google Form-nya ya. Nanti koordinasi dengan Bu Nisa untuk screening-nya. Ya. Udah cukup ya Bu Risma ya? Keluar Bun. Sudah keluar. Dilanjut, Bu Yekti mungkin mau berbagi ilmu di Muhammadiyah mungkin begini-begini gitu kan, dah lebih dulu tatap muka. Bu Yekti. Bu Yekti. Untuk hari Jumat jadwalnya. Ya. Kita enggak ini aja, Bun. Iya. Kita aja berdua aja nanti. Oh ya. Insyaallah. Kita berdua. Ya, Mbak Yekti. Nah, ini lagi. Untuk jadwal nanti kita lanjutkan berdua, Bu Risma. Oke. Oke, cukup mungkin ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan yang kita sampaikan tadi jelas ya, bisa dipahamin, bisa dimengerti, bisa dilaksanakan. Itu harapan kita semua. Kalau memang sudah tidak ada yang ditanyakan, mungkin cukup Bu Siti ya, saya tutup ya. Teman-teman udah yakin gak ada yang mau ditanyakan atau tambahan lagi buat kita? Saya semakin banyak tambahan seneng teman-teman. Begini Bu. Gitu. Iya Pak Yakob. Orang hadir dalam belajar ya. Seperti itu. Apakah pendampingan doang atau ada beberapa murid atau dua orang tentang PTM. Pendampingan namanya. Orang tua misalnya ada orang satu per dua. Jadi jangan ada penumpukan orang tua. Cukup lantai orang tua itu depan gerbang utama dalam. Itu maksudnya yang Maksud Pak Yakob gini, kalau ada orang tua yang mengantar menunggu gitu maksud Pak Yakob? Ya, apa itu disebut diizinkan atau tidak?
Dalam arti kayak kemarin kalau kelas 8 itu Fatullah sama si Rizky itu kan selalu didampingin ya mamanya ya, gitu maksud Pak Yakob. Ya, Sebenarnya gini Pak Yakob, ada di sekolah sekolah itu mendampingi ada kedua orang tua murid untuk menghadiri kegiatan PTM di sekolah. oh gitu. Sampai selesai. Oh, gitu. Ya nggak apa-apa sih kalau memang mereka bisa ada waktu, gitu, nggak masalah. Apakah itu ada maksudnya? Ya sebenarnya sih enggak. Penekanannya kan gini kemarin. Orang tua itu kan mengantar menjemput saja Pak. Kalau memang diantar oleh orang tua atau kalau naik Gojek ya atau ojol ya udah. Jadi nggak perlu untuk adanya pendampingan dari orang tua gitu. Sepahaman saya seperti itu. Gitu. Jadi selama ini memang kan ada tuh anak kita ya yang memang selalu ditungguin oleh orang tuanya gitu kan. Itu jangan aja Bun. Dia agak menyelesaikan. Sepertinya harus di kemana saya udah tuanya Fatullah. Saya sudah bisa pulang cuman mamanya Rizky katanya dengan alasan di rumah nggak ngapa-ngapain aja teman-teman jadi usahakan pada saat nanti pakai sekolah nanti ada monitor dari segala yang terjadi takutnya tidak terduga lah. Memang ada orang tua langsung tidak boleh ada di sekolah saja. Baik di lingkungan lebih baik berada sampai dengan pintu mereka nggak ada yang di dalam. Iya, jadi ngedropnya sampai depan aja. Iya. Kemarin saya udah ngomong sama Bu Risma, jadi ada tanda gitu loh, ya spanduk kecil lah, mohon himbauan kepada orang tua, jadi cukup di depan pada saat mereka mengantar ataupun menjemput, nggak ada yang boleh masuk sampai ke dalam, gitu. Iya. Itu kemarin saya udah ngomong sama Bu Risma, jadi himbauan kepada orang tua, disitulah titik penjemputan dan pengantaran peserta didik gitu. Jadi sampai gerbang depan aja. Nah kalau ada tanda atau rambu kan mereka bisa. Jadi kita nggak perlu ngomong terus gitu loh maksudnya. Kita tinggal menunjukkan saja gitu. Gitu maksudnya. Cuma mungkin belum ya Bu Risma ya. Oke Pak Yakob, seperti itu ya Pak Yakob. Jadi himbauannya ya memang tidak diperkenankan gitu loh. Orang tua tugasnya ya mengantar dan menjemput saja. Itu pun di titik penjemputan dan pengantaran. Harusnya seperti itu gitu. Ya. Cukup teman-teman? Cukup ya? Oke. Mungkin nanti ya sambil jalan mungkin ya ada yang hal baru mungkin bisa disampaikan kepada kita. Baik, mungkin sudah cukup Bu Siti ya. Ya. Tekniknya kalau ada pertanyaan ada hidup saja lah. Ya. Mungkin nggak banyak yang keluar kegiatan lain. Ya. Oke, baik. Baik, teman-teman, rekan-rekan guru. Demikian tadi ya pengarahan dan juga ada sharing bagaimana untuk menghadapi pertemuan tatap muka terbatas yang insya Allah akan dilaksanakan mulai hari Senin tanggal 11 Oktober 2021. Mudah-mudahan ya harapan kita semua itu bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan di sini untuk menghadiri rapat virtual ya di siang hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf telah mengganggu waktu istirahat Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan apa yang akan kita jalankan itu mendapatkan kemudahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, mohon dimaafkan. Saya rasa cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kasih teman-teman. Silakan teman-teman untuk beristirahat. Ya, monggo. Terima kasih. Ya, Bu. Iya, Mbak. Izin keluar. Monggo. Ya. Iya. Pamit ya, Bu. Kembali lagi ya teman-teman ya. Pamit ya, Bu. Yang lain. Bisa keluar juga Bu Risma, kita lanjut berdua dulu ya Bu Risma ya. Nanti saya WA aja ya. Ada Mbak Yesi ya. Makasih Mbak Yesi udah keluar. Iya Bun, nge-lag banget. Nge-lag banget. Lanjut WA aja ya Bun. Terima kasih. Saya off. Mana caranya? Nge-lag banget. Yes. Pulang yuk. Pulang. Kalau mau Om. Antri. Kalau mau Om. Mau antri. Enggak antri. Jam 10 pulangnya.